Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, di kesempatan ini pemirsa Mutiara Ummah yang saya hormati, kita bisa bersua kembali. Insyaallah pada kesempatan ini pembahasannya adalah tentang kesuksesan seorang mukmin di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pemirsa channel Mutiara Ummah yang saya hormati, yang saya muliakan, ayat ini membahas beberapa hal. Pembahasan yang pertama adalah tentang bahwa semua makhluk hidup akan merasakan mati. Pembahasan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas secara adil apa-apa yang dilakukan oleh makhluknya ketika makhluk tersebut berada di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membahas poin yang ketiga adalah tentang ciri orang yang berbahagia, ciri orang yang sukses. Dan yang terakhir adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang memperdaya. Pemirsa channel Mutiara Ummah yang saya hormati, kita fokus ke ayat atau ke poin yang membahas tentang kebahagiaan seorang muslim atau kesuksesan seorang muslim itu ukurannya apa. Kalau kita perhatikan ayat tadi bahwa faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faza, sungguh orang tersebut telah faza. Faza dalam bahasa Arab itu artinya orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, kesuksesan itu ditentukan ketika dia masuk ke dalam surga. Jadi sukses menurut seorang mukmin, seorang muslim adalah bukan banyak harta, bukan banyak mobil, bukan rumah yang luas, bukan jabatan yang tinggi, bukan pangkat, bukan follower yang banyak, bukan. Tetapi kesuksesan seorang mukmin atau keberhasilan seorang mukmin adalah lebih jauh dari itu semua. Yaitu apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang memperdaya. Artinya apa? Kalau kesenangan di dunia ini tidak membuat dia dimasukkan ke dalam surga, maka kesenangan yang dia dapatkan di dunia ini itu bukan kesenangan yang hakiki. Itu adalah mata'ul ghurur. Itu adalah kesenangan yang menipu, memperdaya. Tetapi orang-orang justru melihat kesuksesan itu adalah ketika sukses di dunia. Seperti di dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wa
wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka tu'thirun, ay tufaddilun, mereka lebih memilih al-hayata dunya, kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal al-akhirah, akhirat itu, kehidupan akhirat itu adalah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, di dunia ini sementara, tetapi orang semuanya berlomba-lomba bagaimana mencapai kesuksesan di dunia dan lupa dengan kesuksesan di akhirat. Lupa dengan faqad faza, lupa dengan keberuntungan, kesuksesan yang hakiki, yaitu keberhasilan, kesuksesan nanti kelak di akhirat dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang mukmin itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi baik di dunia, baik di akhirat. Maksud baik di akhirat itu adalah masuk surga. Wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Karena bisa jadi orang masuk surga, masuk neraka dulu ada, kemudian keluarkan masuk ke dalam surga. Tapi doa mukmin itu adalah baik di dunia, di akhirat nanti baik juga, artinya dengan masuk surga. Wa qina adzabannar, dan tidak melewati neraka dulu sebelum masuk ke dalam surga. Jadi artinya di dunia baik, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa seorang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang lebih menegaskan lagi tentang kesuksesan ini. Bahwa kesuksesan itu ujungnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Finishnya itu di akhirat, bukan di dunia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa menginginkan dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faltudrikhu maniyatuhu. Hendaklah kematian menemuinya. Artinya dia meninggal dalam keadaan wa huwa yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia berinteraksi dengan manusia dengan interaksi yang dia inginkan, yang dia sukai orang-orang berinteraksi dengan dirinya. Artinya dia mesti berinteraksi secara baik dengan orang-orang sebagaimana dia menginginkan orang-orang berinteraksi secara baik kepada dirinya. Jadi yang pertama, agar di hadis ini menegaskan kepada kita bahwa seseorang akan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga adalah dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat ini punya konsekuensi yang harus dijalankan. Dan penegasan lain adalah berinteraksi dengan manusia secara baik. Artinya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala baik, juga secara horizontal bermuamal dengan manusia juga baik. Maka orang yang demikian, orang yang secara vertikal bagus, secara horizontal bagus, hubungannya berinteraksi dengan Allah bagus, hubungannya interaksi dengan manusia bagus, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, yaitu faza, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya berpuasa, diwajibkannya saum. Dan salah satu tujuan dari saum adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaannya meningkat dari satu posisi ke posisi yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, maka semakin tinggilah derajatnya, semakin mulialah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari saum adalah la'allakum tattaqun. Dan ketika seseorang bertakwa dan meningkatkan ketakwaannya,
maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Semakin dia bertakwa, semakin mulia di sisi Allah. Semakin dia bertambah ketakwaannya, semakin bertambah kemuliaannya. Maka sebaliknya, semakin kurang ketakwaannya, semakin kurang kemuliaannya di sisi Allah. Semakin tidak ada takwanya, maka semakin tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan ini maka kita juga ingin sukses secara terperinci di bulan Ramadan ini. Kalau tadi sukses secara umum, artinya orang beriman kepada Allah dan konsekuensi dengan keimanan, menjalankan konsekuensi dari keimanannya, kemudian juga bermuamalah secara baik dengan manusia, maka kita di bulan Ramadan ini tentu juga ingin sukses di bulan Ramadan ini. Nah, apa saja yang harus kita lakukan agar Ramadan kita ini juga sukses? Maka pada kesempatan kali ini saya Muttaqin Majid akan memberikan beberapa tips atau beberapa poin-poin penting agar kita sukses di bulan Ramadan ini. Poin yang pertama adalah kita mesti memaksimalkan saum. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan saum. Maka kita memaksimalkan saum di bulan Ramadan ini agar kita sukses di bulan Ramadan ini. Ramadan ini kita diwajibkan saum. Dan saum ini diwajibkan oleh Allah tentu untuk kemaslahatan ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sebuah kewajiban kecuali kewajiban itu akan mendatangkan maslahat kepada hambanya, baik maslahat untuk akhiratnya ataupun maslahat untuk keduniaannya. Jadi secara medis pun orang yang saum itu akan sehat. Nah, secara agama juga orang yang saum, orang yang mentaati perintah saum itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban saum ini semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaslahatan Allah, bukan untuk Allah, bukan untuk keuntungan Allah, tapi untuk kemaslahatan manusia, untuk keuntungan manusia yang menjalankan ibadah saum tersebut. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu li wa ana ajzi bi." Ada kekhususan saum. Kekhususannya adalah as-saumu li, ibadah saum itu adalah li, untuk diriku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Kalau ibadah-ibadah lain kadang disebutkan secara rinci pahala yang akan didapat, lipat gandanya, misalnya ada yang 10, ada yang sampai 700, atau ada sampai berlipat-lipat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk saum ini Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan balasannya. Artinya balasannya itu adalah tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saum li, saum itu adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Artinya balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang menjalankan ibadah saum itu sangat sedikit sekali potensi untuk riya, atau bahkan tidak mungkin dia riya. Karena orang yang menjalankan ibadah saum, orang lain tidak tahu kita sedang melaksanakan ibadah saum. Atau bagaimana saya menunjukkan bahwa saya ini sedang saum kepada orang lain. Jadi tidak bisa orang yang saum itu menunjukkan dirinya saum kepada orang lain, kecuali kalau dia berkata, ya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan dia sedang ibadah saum. Kalau sholat kan bisa menunjukkan bahwa dia sedang sholat. Kalau ibadah haji, dia bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dia sedang ibadah haji. Mengeluarkan zakat, dia bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dia sedang berzakat. Tapi saum itu ibadah yang tidak bisa riya, karena dia tidak bisa menunjukkan ibadah saum ini kepada orang lain. Karena ibadah saum itu adalah al-imsak, menahan diri, tidak melakukan perbuatan. Imsak, menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri. Jadi saum ini menjadi besar
kedudukannya di sisi Allah karena saum ini potensi atau besarnya nilai ikhlas di dalam ibadah saum, tidak adanya riya di dalam ibadah saum. Kemudian poin yang kedua, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan secara khusus ganjaran yang tidak terbatas kepada saum, karena saum ini adalah ibadah yang menuntut kesabaran. Ibadah yang menuntut kesabaran. Kita dituntut sabar untuk tidak makan dari fajar, dari azan subuh sampai maghrib, sampai azan maghrib, sampai ghurubus syams, sampai tenggelamnya matahari. Kita dituntut untuk sabar, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Nah, kesabaran ini itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala mereka bighairi hisab, dengan pahala yang tidak terhitung. Bighairi hisab, tidak terhitung, artinya banyak sekali. Jadi orang-orang yang saum artinya orang-orang yang sabar, dan pahala orang yang sabar adalah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya, ganjarannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang saum, kepada mereka yang bersabar bighairi hisab, dengan tidak terhitung. Artinya pahalanya banyak sekali. Kalau kita perhatikan hadis ini juga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasannya. Nah, ini juga unik ya. Kalimat yang unik. Kenapa kalimat yang unik? Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari ibadah-ibadah, dari amal-amal soleh itu tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah saum, Allah secara langsung memberikan pahalanya. Jadi ini juga bentuk sebuah kemuliaan. Kalau misalnya kita akan diberikan hadiah oleh gubernur misalnya, itu akan teras beda nilainya ketika misalnya kita dapat hadiah melalui gubernur dengan cara langsung diberikan oleh gubernur, atau menerima hadiah dari gubernur tapi diwakili oleh camat misalnya, atau kepala desa. Saya mendapat hadiah dari gubernur tapi yang memberikan adalah kepala desa. Itu nilainya lebih kecil kalau kita mendapatkan hadiah itu langsung dari gubernur. Kita langsung bertemu dengan gubernur misalnya, dan gubernur memberikan hadiah yang langsung kepada kita. Nah, itu nilainya akan lebih besar ketimbang kita menerima dari perantara orang lain selain gubernur. Jadi gitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ana ajzi bihi, dan saya langsung akan memberikan hadiah tersebut, maka itu ada nilai tambah yang besar kepada mereka yang saum. Jadi kita ingin sukses di bulan Ramadan, maka perbaikilah saum kita sehingga nilai saum kita bermanfaat atau bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah saum bukan hanya sekedar menahan hawa lapar, haus, dahaga, dan menahan hawa nafsu untuk tidak berhubungan suami istri. Juga kita menahan dari hal-hal lain yang akan mengurangi nilai dari ibadah saum tersebut. Karena kalau saumnya bernilai, bermakna di sisi Allah, maka saum kita akan selain mendapatkan pahala yang besar, juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min." Dan barang siapa melaksanakan saum di bulan Ramadan imanan, karena dasar iman, karena dasar ikhlas kepada Allah, dasar keimanan, keyakinan di dalam hati bahwa ini adalah perintah dari Allah dan wajib untuk dilaksanakan, wahtisaban, dengan penuh kesungguhan dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengampuni bagi dia dosa-dosa kecil yang terdahulu ketika dia berhasil melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya.
Itu yang pertama. Jadi kesuksesan seseorang di bulan Ramadan dilihat dari kesuksesan dia menjalankan ibadah saumnya. Kemudian yang kedua adalah agar kita sukses di bulan Ramadan, yang kedua adalah kita memperhatikan ibadah tarawih atau ibadah qiyamul lail, ibadah salat malam. Karena secara khusus juga baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa qama, berdiri, artinya melaksanakan ibadah salat malam, ya salat sunnah malam. Ramadan, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena keyakinan, karena ini adalah perintah, karena ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dan dia bersungguh-sungguh mengerjakannya dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dari dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarawih atau salat malam itu diusahakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita sukses di bulan Ramadan ini. Poin yang ketiga yang harus kita sukseskan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran atau qiraatul Quran. Membaca Al-Quran, baik kita paham maknanya ataupun tidak paham maknanya, kita usahakan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini secara khusus Allah hubungkan antara syahrul Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas bayinat minal huda wal furqan, dari petunjuk wal furqan, dan Quran ini juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara khusus menggandengkan atau menghubungkan antara syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dengan turunnya Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran, bulan berinteraksi lebih intens lagi dengan Al-Quran, bulan kita mentadaburi Al-Quran, bulan menyelami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Jibril alaihissalam datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tadarus Al-Quran. Di dalam sebuah hadis disebutkan, hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'ana. Jadi Jibril alaihissalam turun ke bumi, kemudian yudarisuhul Qur'an, membacakan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudaris, fayudarisuhu, itu diambil dari kata darasa yudarisu. Darasa yudarisa itu bisa artinya mempelajari, meneliti. Bisa juga maknanya adalah membacakan Al-Quran kepada orang lain. Bisa juga darasa yudarisu itu artinya saling mentadarus, saling membaca atau saling menggali pengertian-pengertian dari Al-Quran, saling memaknai isi kandungan di dalam Al-Quran. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat atau orang-orang salaf lah itu begitu menaruh perhatian penting terhadap Al-Quran ini, sehingga mereka gabungkan sholat malamnya dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Artinya surat Al-Baqarah ini yang jumlahnya hampir lebih dari 2 juz atau hampir 2 juz setengah, itu dibaca dalam 8 rakaat, ya, di antara. Jadi begitu begitu perhatian mereka terhadap salat malam dan juga membaca Al-Quran yang banyak. Bukan sekedar salat malam, tapi mengisi salat malam itu dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan. Kemudian poin lain yang harus diperhatikan di bulan Ramadan agar kita sukses adalah kita mengeluarkan zakat
dan zakatul fitri, dan banyak bersedekah. Ya, jadi zakatul fitri ini diwajibkan ketika seseorang memasuki bulan Ramadan dan orang tersebut memasuki bulan Syawal, awal bulan Syawal. Ya, jadi dia ada di bulan Ramadan, kemudian juga dia ada di bulan Syawal, maka dia wajib melaksanakan zakatul fitri yang dibayarkan sebelum salat Idul Fitri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai sedekah atau berinfak atau berderma di bulan Ramadan, itu juga secara tegas dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat, semakin bertambah, semakin mencapai puncaknya adalah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika di bulan Ramadan, kedermawanannya itu semakin meningkat, semakin tinggi. Ya, maka kita sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai suri teladan, tentu kita juga harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bersedekah atau di dalam meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Banyak cara kita menjadi orang yang dermawan, ya, memberikan santunan kepada orang miskin, berikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai, berikan sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang kita temui. Itu adalah bagian dari kita bersedekah atau berinfak. Bahkan di dalam sebuah hadis secara khusus disebutkan bahwa orang yang bersedekah kepada orang yang saum untuk berbuka, maka orang yang bersedekah ini mendapatkan pahala orang yang saum tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang saum tersebut. Misalnya si A memberikan iftar kepada si B yang saum, maka si A ini akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh si B. Tetapi pahala si B tetap tidak berkurang. Jadi si B tetap mendapatkan pahalanya. Si A juga mendapatkan pahala dari saumnya si B. Misalnya si B ini punya pahalanya 100 misalnya, maka si A yang memberikan iftar kepada si B, si A ini mendapatkan 100, dan si B ini juga tetap mendapatkan pahala dari saumnya, ya. Tetapi mendapatkan pahala itu tidak menggugurkan kewajiban ibadah saum, ya. Jangan mentang-mentang dia mendapatkan pahala orang yang saum kemudian dia tidak saum. Tidak. Orang yang tidak saum, nah, tetap dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan pahala dari orang lain karena dia memberikan iftar kepada orang lain, tetap dia dituntut untuk melaksanakan kewajiban saum yang tidak gugur. Cuma dia dapat pahalanya saja. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa memberikan berbuka kepada orang yang saum, kana lahu misl ajrihi, ya, mislu ajrihi, maka baginya pahala orang yang melaksanakan ibadah saum tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan ibadah saum. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, ketika kita dijamu oleh orang yang dijamu untuk berbuka, maka Rasulullah SAW mengucapkan doa pujian kepada orang yang memberikan iftar tersebut. Di dalam sebuah hadis disebutkan baginda Rasulullah pernah dijamu orang saum, kemudian Rasulullah mendoakan, "Aftara indakumus shaimun," telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang saum. Aftara indakumus shaimun, jadi orang-orang yang saum telah berbuka di rumah kalian ini, di rumah Anda wahai tuan rumah yang menyediakan iftar. Wa akala ta'amakumul abrar, dan orang-orang baik telah memakan makananmu wahai tuan rumah yang memberikan iftar.
wa sallat 'alaikumul malaikah, dan malaikah telah mendoakan untuk kalian. Malaikah mendoakan kebaikan untuk kalian. Jadi Rasulullah SAW berdoa kebaikan kepada mereka yang memberikan iftar. Rasulullah SAW memuji dan juga berdoa kebaikan untuk orang-orang yang memberikan ibadah iftar kepada orang-orang yang saum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saum sudah ya. Poin tarawih atau salat malam sudah, poin Al-Qur'an sudah, poin zakat dan sedekah sudah. Nah, sekarang poin yang kelima adalah poin memaksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang unik tentang doa ini di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang tertera di ayat 183 sampai 187 itu berbicara tentang ibadah saum. Jadi 183 sampai 187 itu berbicara tentang ibadah saum. Namun ada yang unik. Ada ayat 186, jadi 183 tentang saum, 184 tentang saum, 185 tentang saum, 187 tentang saum. Nah, di ayat 186 itu bukan ibadah saum, tapi tentang doa. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat saum. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa doa dengan ibadah saum itu ada hubungan yang erat, ada hubungan yang kuat, bahwa doa orang yang saum itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat ini disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat saum. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu anni, tentang diriku, fa inni qarib, sungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku akan menijabah doanya orang yang berdoa idza da'an, jika dia berdoa kepadaku secara langsung. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Artinya bahwa orang-orang yang melaksanakan doa dan doanya ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan menjauhi kesyirikan, maka Allah akan mengijabah doa tersebut. Ya, dan Allah itu menyebutkan di situ dekat. Artinya kemungkinan untuk diijabahnya itu besar. Ya, beda kalau misalnya jauh. Nah, ini Allah secara khusus sebutkan, inni qarib, saya ini dekat. Kamu berdoa, saya ini dekat. Kalau dekat ini mengisyaratkan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan hamba-Nya. Di dalam sebuah hadis juga jelas disebutkan bahwa salah satu dari 3 kelompok yang doanya tidak ditolak adalah doanya orang yang saum. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 kelompok yang tidak ditolak doa mereka. Artinya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 3 kelompok itu adalah was-shaimu hina yuftiru, atau was-shaimu hatta yuftira. Was-shaimu hina yuftiru atau was-shaimu hatta yuftira. Salah satu dari 3 kelompok yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doanya pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang saum ketika dia berbuka, atau orang yang saum sampai dia berbuka. Artinya orang yang saum itu doanya akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sukses di bulan Ramadan, maka kita gunakan kesempatan ini dengan berdoa sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan sebaik mungkin, karena doa di bulan Ramadan, doa orang yang saum itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak doa-doanya. Ulama menyebutkan bahwa kenapa orang yang saum ini doanya diijabah atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara mereka ada yang berkesimpulan bahwa seseorang kalau berdoa dan kondisinya menuntut keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan. Jadi kalau seseorang berdoa penuh dengan kepedihan, penuh dengan kesulitan, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa orang yang saum itu dia menanggung kepedihan. Orang yang saum menanggung penderitaan. Nah, ketika orang yang menanggung penderitaan, menanggung kesedihan, berdoa kepada Allah dengan penuh kehusuan, maka doanya semakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Al-Qur'an juga jelas. Ada orang yang berlayar naik di atas perahu. Kemudian perahu ini di lautan digoncangkan oleh badai, digoncangkan oleh angin yang bertiup. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan penuh kehusuan karena kondisinya membuat dia hanya bergantung kepada Allah. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan orang yang saum tadi. Ketika dia bergantung kepada Allah, hanya kepada Allah, meminta, berharap kepada Allah dengan penderitaan yang dia dapatkan ketika dia saum, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin lain agar kita sukses di bulan Ramadan adalah kita memanfaatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan turunnya di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menyimpulkan bahwa siapa yang beramal di Lailatul Qadar ini, maka amalannya ini kedudukannya itu berlipat kali pahalanya, melebihi dari 1000 bulan. Jadi kalau seseorang misalnya sholat di luar Lailatul Qadar, itu bandingannya dengan orang sholat di Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Ya. Jadi kalau orang melakukan sholat satu waktu di luar Lailatul Qadar, itu nilainya cuma satu, ya, cuma itu gitu. Tapi kalau seseorang melakukan sholat kebaikan di Lailatul Qadar, maka nilainya seolah-olah dia sholat 1000 bulan, melakukan kebaikan 1000 bulan. Berarti panjang sekali dia melakukan kebaikan, ya. Kemudian juga di bulan Ramadan ada yang namanya i'tikaf. Ya, i'tikaf itu adalah al-muksu fil masjid bi niyatil ibadah. Menetap tinggal di dalam masjid dengan niat ibadah. Maka dia disebut dengan i'tikaf. Yang tinggal di dalam masjid dengan niat ibadah, dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia digolongkan orang yang beriktikaf. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini adalah seseorang bisa dikatakan sukses adalah ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya Allah, itu adalah orang yang sukses, ya. Kalau kesuksesan di dunia itu hanya sementara. Dan kadang-kadang kesuksesan di dunia ini bersifatnya menipu. Kalau kesuksesan ini tidak membawanya dia sukses di akhirat. Jadi mata urut kesuksesan yang kesenangan yang menipu. Tetapi kalau kesuksesan di dunia membawa dia sukses di akhirat, maka kesuksesan di dunia ini menjadi sebagai wasilah, sarana untuk sukses di akhirat. Kita berada di bulan Ramadan, tentu juga ingin sukses di bulan Ramadan ini. Maka secara terperinci kita harus menyukseskan di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang rutin kita laksanakan di luar bulan Ramadan, dan ditambah dengan amalan-amalan yang secara khusus spesifik Allah tentukan di bulan Ramadan ini, seperti ibadah saum, seperti ibadah tadarus Al-Quran, seperti zakat, seperti sedekah, seperti doa, seperti memanfaatkan Lailatul Qadar, seperti i'tikaf. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Maka intinya adalah kita harus sukses di dunia dan akhirat
kita berharap agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan ini mudah-mudahan juga kita mencapai kesuksesan dengan beramal secara sungguh-sungguh, dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi